Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Rama Saputra dengan NIM 2305047, semester 5 dari Universitas Yatsi Madani. Oke, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah inovasi produk perangkat lunak, yakni oleh dosen pengampu Ibu Dewi Yuliana, Eskom MTI. Judul dari presentasi saya yakni Sistem Informasi Pembelian Pakaian Berbasis Web. Oke, selanjutnya latar belakang. Saat ini banyak orang lebih suka berbelanja pakaian secara online karena lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana saja. Namun, masih banyak toko pakaian yang melakukan pencatatan pembelian secara manual, seperti mencatat stok, transaksi, dan laporan penjualan di buku atau file terpisah. Cara ini sering menimbulkan masalah. Misalnya, data mudah hilang, terjadi kesalahan pencatatan, dan informasi stok tidak akurat. Nah, untuk mengatasi itu dibutuhkan sistem informasi pembelian pakaian berbasis web. Dengan sistem ini, proses pengecekan stok, pemesanan, pencatatan transaksi, sampai pembuatan laporan bisa dilakukan otomatis dan lebih rapi. Pembeli juga bisa melihat produk yang tersedia secara langsung tanpa harus datang ke toko. Nah, sistem informasi berbasis web membuat pengelolaan toko lebih mudah, mengurangi kesalahan, mempercepat proses kerja, dan membantu toko memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, tujuan inovasi. Tujuan utama inovasi ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pembelian pakaian dengan memindahkan proses manual ke platform digital. Yang kedua, memberikan pengalaman belanja yang nyaman dengan tampilan yang responsif dan mudah dipahami. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan transaksi dengan sistem otomatis. Kemudian yang keempat, membantu toko dalam mengelola stok dan pesanan secara lebih terstruktur. Nah, itu tujuan inovasinya. Kemudian slide selanjutnya ada scope dan batasan. Lingkup fitur, yaitu yang pertama ada halaman katalog produk lengkap dengan gambar, harga, dan deskripsi. Kemudian sistem login dan registrasi pengguna untuk keamanan data. Lalu keranjang belanja yang mampu menyimpan beberapa item sekaligus. Sistem checkout dengan metode pembayaran digital. Lalu yang terakhir, dashboard admin untuk mengelola stok dan pesanan. Seperti itu. Nah, batasannya tidak mencakup proses pengiriman fisik barang. Seperti itu. Dan tidak termasuk integrasi dengan sistem ERP atau marketplace lain. Kemudian pembayaran hanya menggunakan metode digital tertentu sesuai prototipe. Seperti itu. Baik, kemudian timeline proyek dalam 6 minggu. Minggu pertama itu mengumpulkan kebutuhan pengguna, analisis masalah, dan menyusun rencana awal. Minggu kedua, mendesain UI UX untuk halaman pelanggan dan admin. Di minggu ketiga, membuat fitur katalog, produk, dan sistem login. Minggu keempat, mengembangkan keranjang belanja, checkout, dan pembayaran. Di minggu kelima, melakukan pengujian fungsional, usability, dan perbaikan bug.
Dan yang minggu ke-6, development aplikasi ke server dan dokumentasi proyek. Nah, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, kebutuhan resource. Yang pertama, sumber daya manusia, SDM. Itu ada programmer untuk mengembangkan fitur front-end and backend. Kemudian ada UI UX designer untuk mendesain tampilan dan pengalaman pengguna. Kemudian ada tester untuk menguji semua fungsi dan melapor bug. Kemudian ada tools yang digunakan. Pertama, Visual Studio Code untuk pengembangan, Figma untuk UI UX design, kemudian MySQL sebagai database-nya, dan GitHub sebagai repository. Kemudian estimasi waktu pengembangan sampai 4 minggu, lalu desain 1 minggu, pengujian dan dokumentasi 1 minggu, seperti itu. Oke, baik, slide selanjutnya analisis risiko. Nah, yang pertama, gangguan server. Dampaknya sistem tidak bisa diakses. Nah, mitigasi caranya backup dan monitoring server harian. Kemudian yang kedua, bug dalam proses checkout. Dampaknya transaksi akan gagal. Mitigasinya pengujian intensif sebelum rilis. Seperti itu. Yang ketiga, desain tidak responsif. Dampaknya pengguna mobile kesulitan. Nah, mitigasinya caranya pendekatan mobile first. Yang keempat, keterlambatan pengerjaan. Dampaknya tidak sesuai timeline. Nah, caranya manajemen tugas dan prioritas, yang mana dulu yang dikerjakan. Yang kelima, kehilangan data produk. Nah, dampaknya data tidak akurat. Mitigasinya backup database otomatis, seperti itu. Lalu indikator keberhasilan yang pertama dari ROI, Return on Investment. Nah, itu menghitung apakah biaya pembuatan sistem memberikan manfaat bisnis seperti peningkatan penjualan. Yang kedua, retention rate, mengukur berapa banyak pengguna yang kembali menggunakan sistem berdasarkan data simulasi 10 pengguna. Yang ketiga, ada user satisfaction, menggunakan kuesioner 5 pertanyaan berbasis skala Likert dengan 10 responden untuk menghitung nilai kepuasan rata-rata. Kemudian ada feedback loop. Nah, sumber feedback itu pengguna, survei online, log pengguna aplikasi, lalu pengumpulan feedback dari form survei, analitik website, komputer pengguna. Nah, analisis feedback itu mengidentifikasi masalah yang sering terjadi. Prioritas perbaikan itu menentukan perbaikan yang paling penting dulu. Nah, implementasi perbaikan, update fitur, dan menyesuaikan UX. Lalu monitoring. Nah, monitoring mengevaluasi apakah perbaikan memberikan dampak, seperti itu. Dan strategi keberlanjutan. Untuk menjaga relevansi jangka panjang, sistem akan melakukan upgrade fitur secara berkala mengikuti tren fashion digital, seperti itu. Kemudian menyediakan sistem informasi untuk meningkatkan engagement. Nah, kemudian menambah metode pembayaran baru seperti yang tadinya bisa transfer, terus kemudian bisa COD ataupun QRIS segala macam lah, kayak gitu.
macam-macam. Kemudian menjalin kolaborasi dengan brand fashion lokal. Nah, mudah-mudahan bisa. Kemudian melakukan pemantauan rutin terhadap performa dan keamanan sistem. Apakah sistem itu akan error atau tidak? Nah, selalu melakukan pemantauan rutin seperti itu. Oke, baik, mungkin ini saja presentasi dari saya, dan saya mau promosi sedikit. Saya juga punya usaha trip. Nah, nama username IG-nya ada di sini. Kalau minat, silahkan cek sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.